Ingat, bandar tidak takut penjudi menang, tapi bandar paling takut penjudi berhenti. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Karena judi, harta benda habis, terjual. Karena judi, suami istri bercerai. Karena judi, melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Jadi kalian semua berhati-hatilah terhadap perjudian online dan apapun segala permainan yang dilakukan oleh para mafia ini. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kali ini yang dibahas adalah tentang permainan ya. Betapa mengerikannya permainan mafia di Indonesia khususnya ya. Yang itu juga sempat heboh gara-gara kemarin tentang perjudian ya. Perjudian online yang sempat heboh dibahas oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi, dan sempat heboh di TV juga ya, kita bisa melihat berita-beritanya. Nah kali ini Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni akan menjelaskan kepada kita secara detailnya seperti apa sih permainan mafia-mafia ini yang tentunya menggiring orang-orang atau rakyat-rakyat Indonesia ini menuju perjudian. Nah seperti apa detailnya di sini akan dibahas tuntas oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan sebelumnya mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapak pimpin kami semua, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan saksikan seperti apa sih penjelasan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Bapak Dotoni. Selamat menyaksikan. Pak Daud. Malam Thomas. Malam luar biasa Pak Daud. Ini hari ini temanya untuk tahu cara mafia bekerja dan bagaimana mengatasinya. Oke Pak Daud. Pak Daud bisa pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus sucikan, lawat eksekusi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya Pak Daud, hari ini tema tentang bagaimana mafia bekerja dan bagaimana cara solusinya Pak Daud ya. Bagaimana cara mafia Pak Thomas? Bekerja dan bagaimana solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Betul Jonas? Thomas? Betul, betul Pak. Jadi saya itu belajar dari almarhum Jenderal Edi Wibowo. Yes. Nah di situ dia mengajar saya bukan teori aja Thomas. Ya, tapi ada prakteknya ya. Jadi saya diizinkan beliau untuk masuk ke suatu tempat keluarga dan itu sudah keluarga itu sudah diketahui terjerat dengan mafia. Terjerat dengan mafia, jadi Pak Daud mengalami ya. Jadi diizinkan sama Jenderal Edi Wibowo waktu itu supaya saya masuk situ karena kan dia tahu data-datanya Thomas dari intelijen. Ya. Nah dia tidak hanya ngajari saya teori, tapi dia langsung
nyuruh saya untuk tahu dan melihat. Tapi dia berkata, kamu tidak boleh bergerak sampai saya perintahkan. Karena supaya kamu tahu bagaimana cara mafia bekerja. Siap. Apa Thomas? Ya. Bapak dapat mandat bahwa jangan bergerak supaya Bapak tahu gimana caranya melihat mafia bekerja. Dan bagaimana kamu mengambil keputusan untuk mengatasi para mafia. Untuk Pak Daud dapat mengatasi cara mafia bekerja Pak ya? Kan ada mafia tanah, ada mafia judi. Mafia judi. Ya. Nah jadi seperti ini cara geraknya Thomas. Iya Pak Daud. Nah pertama yang bersangkutan akan diiming-imingin utang. Itu yang tanah Pak ya? Baik tanah maupun judi. Maupun tanah maupun judi. Itu dimodalin. Kalau judi dimodalin Pak ya, dikasih iming-iming, kasih modal untuk berjudi Pak Daud ya. Nah, judi itu kan banyak, bisa sambung ayam, ya, bisa kartu. Ya. Ibaratnya di sini ada yang ngasih modal dulu. Betul Pak Daud. Ada yang ngasih apa? Modal Pak. Modal dulu Pak main judi. Nah, ingat, bandar tidak takut penjudi menang. Bandar tidak pernah takut bahwa penjudi itu menang Pak Daud ya. Tapi bandar paling takut penjudi berhenti. Betul Pak Daud. Nah, karena kalau menang nanti juga nunggu waktu dia kalah. Betul, malah lebih kalah lebih dalam lagi Pak Daud ya. Nah, pertama dimodalin. Iya, pertama dimodalin, dikasih iming-iming. Bunga, tapi dengan bunga tinggi Thomas. Oh, iya. Kalau tanah nanti yang bersangkutan suruh ngasih sertifikat dengan yang namanya itu kuasa jual. Kuasa jual. Ya. Kuasa apa Thomas? Kuasa jual Pak. Oh. Nah, di situ Thomas, Ya. setelah masuk terperangkap, nanti yang ngasih modal ini langsung kerja dengan preman. Yes. Nah, preman ini kebanyakan menggunakan itu nanti ada dua. Pertama, ketua preman. Ketua preman. Kedua, anak buah preman. Anak buah preman Pak Daud ya. Nah, kalau ketua di sini bisa yang namanya itu pakai yang namanya bisa ormas. Bisa ormas. Nah, tapi juga bisa menggunakan kayak ketua geng. Ya. Nah, tapi bawahnya mereka itu bercampur antara preman dan termasuk orang baik. Susah bedain kan? Nah, susah apa Thomas? Iya Pak Daud. Susah apa Thomas? Susah Bedain. Nah di situ Thomas. Nah, yang bersangkutan akan ditekan. Yang bersangkutan akan ditekan Pak Daud ya. Sama anak buah preman atau ketua geng atau ketua ormas tertentu. Ya. Ketua ormas tertentu gitu Thomas ya. Iya Pak Daud. Nah, anak buahnya dulu nekan. Nah, setelah itu ketuanya ormasnya seakan-akan jadi orang baik. Oh, jadi ini sebuah permainan cantik Pak Daud ya. Ya, jadi ada dua sisi di sini. Ketuanya nanti ormas akan berkata seakan-akan mau nolong dia, seakan-akan mau bantu dia, seakan-akan untuk supaya nyelamatin dia. Ya. Nah, setelah itu anak buahnya menekan. Nanti seakan-akan mau mukulin, nanti mau hancurkan keluarga. Pokoknya isinya pengancaman Thomas. Ya. Nah, ini kejadian kira-kira 20 tahun yang lalu Thomas. Kejadian 20 tahun lalu ya Pak Daud ya. Nah, setelah itu pengancaman, penekanan itu anak buahnya yang bergerak. Jadi sepertinya kepalanya ngepro kita, tapi anak buahnya yang menghancurkan kita Pak Daud ya. Ya neken.
Ya neken ya, jadi benar-benar permainan cantik Pak. Sepertinya orang ini baik tapi ternyata ada udang di balik pakwan ya Pak Daud ya. Nah setelah itu Ya. ingat Thomas, nanti akan dibikin perjanjian di notaris kedua belah pihak, bukan pernyataan Thomas. Oh, jadi dibuatnya kedua pihak pakai notaris untuk langsung kepada masalah supaya menang dalam pengadilan Pak Daud ya. Karena kan akta otentik itu kan kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan. Ya. Nah setelah itu dibikin perjanjian di notaris dengan perjanjian kedua belah pihak, bukan pernyataan. Karena kalau akta pernyataan saja itu bisa dicabut oleh yang bikin pernyataan, karena tidak terikat oleh kedua belah pihak. Iya Pak Daud. Paham Thomas? Paham Pak Daud. Nah kalau pernyataan itu bisa dicabut Thomas. Kalau pernyataan bisa cabut Pak Daud ya. Bisa diklarifikasi. Iya. Dan secara hukum kekuatan hukumnya tidak kuat. Tidak kuat Pak Daud ya. Karena pernyataan pribadi. Iya. Nah nanti akan dibikin akte notariat di hadapan notaris. Setelah itu dibikin seolah-olah hutang piutang. Seolah-olah apa Thomas? Utang piutang Pak Daud. Padahal itu uang judi. Padahal itu uang judi Pak Daud. Wah benar-benar. Dan itu bunganya tinggi sekali. Iya. Nah bahkan itu nanti sertifikatnya digadekan dengan jamin sertifikat sebagai utang piutang dengan bunga tinggi. Kalau bunga tinggi dianggapnya utang. Nah, dengan jaminan sertifikat. Iya. Nah, nanti ketuanya ormas baik-baikin, mau nolong dia, untuk bantu dia. Jadi kepalanya ini seolah jadi orang baik. Sepertinya orang baik tapi ternyata menjerumuskan Pak Daud ya. Betul, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, setelah perjanjian notaris kan kedua belah pihak, Thomas. Ya. Mengikat secara hukum. Ya. Nah, dibikinlah utang sungguhan. Padahal latar belakangnya utang judi. Nah, untuk lolos dari jerat hukum, nanti ada yang ngomong, saya nggak tahu itu judi atau enggak, penting dia pinjam uang saya kasih. Gitu. Wah, jahat luar biasa ya. Kita lepas dari jerat hukum. Betul. Nah, untuk lepas dari apa, Thomas? Mafia, Pak. Jerat hukum. Nah, Jerat cara hukum. mengatasinya ada, Thomas. Ada Pak Daud. Gimana, Pak? Pertama, jangan mau membuat perjanjian akta notaris dua belah pihak. Jadi kalau sudah terlibat begini, jangan mau buat surat notaris ke dua belah pihak Pak Daud ya. Karena akan dibikin seolah-olah utang sama dia. Padahal itu bunganya tinggi. Bahkan bunganya itu 1 bulan bisa 5%, Thomas. Wah, mencekik sekali Pak Daud ya. Tapi kan itu nanti tidak ditulis bunga 5%. Itu tidak tertulis di perjanjian itu. Jadi ada permainan kata-kata Pak Daud ya? Ya, mereka bermain di hukum. Ya, dalam bentuk kata-kata kan Pak Daud? Ya. Nah, dan mereka arahnya nanti perjanjian dua pihak dengan jaminan sertifikat tanah. Nah, atau jaminan apa tuh yang berharga gitu loh, Thomas. Ya. Nah, itu mengikat secara hukum. Ya. Nah, dan mereka pun juga ada namanya gunakan ini seperti jasa hukum juga, Thomas. Untuk bikin aktanya, Thomas, supaya mengikat. Betul. Nah, di situ saya ngelihat cara bekerjanya. Satu ketua ormasnya ini kelihatan jadi orang baik. Yang kedua, bawahannya menjadi jadi orang jahatnya. Pada dua-duanya kerjasama, Thomas. Betul Pak Daud. Betul, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi langkah pertama jangan mau membuat surat perjanjian depan notaris. Depan notaris kedua belah pihak. Ya.
Karena nanti akan dibikin seolah-olah hutang. Seolah-olah malah kita jadi berhutang Pak Daud ya. Padahal itu bunganya tinggi, lintah darat, dan itu dikerjain dengan judi biasanya Thomas. Iya. Ada yang juga narkoba Thomas. Nah nanti yang perjanjian satu ini nanti yang berhubungan tidak dengan preman itu. Jadi kayak terputus jaringan gitu loh Thomas. Oh luar biasa ya. Itu ada orang yang sengaja dipasang untuk seakan-akan orang itu hutang sama dia beneran tuh Thomas. Waduh ngeri ya Pak Daud ya. Pemodalnya. Dan repotnya pemodali biasanya kerjasama dengan pengusaha. Pengusaha yang bekerja dengan mafia. Ya. Nah disitulah. Nah akan ditekan habis. Jelas Thomas? Pertama, hindari apa Thomas? Hindari apa Thomas? Perjanjian di depan notaris kedua belah pihak Pak. Buat surat perjanjian kedua, di depan notaris. Jangan mau mediasi di luar pengadilan atau di kantor polisi, di luar kantor polisi atau di luar pengadilan. Itu jebakan semua. Oh, yang kedua jangan mau ada mediasi di luar kepolisian atau pengadilan Pak Daud ya. Jadi kalau misalnya mediasi ya ada di kantor polisi atau pengadilan, di dalam kantor pengadilan. Artinya masih di bawah perlindungan hukum. Ya. Karena apa? Itu nanti Thomas akan dibikin kerjasama, nanti dijebak masuk mediasi ke tempat ketua mafia. Atau kakaknya ketua mafia atau adiknya ketua mafia. Iya. Oh, begitu masuk mediasi di situ, disitulah mereka bermain. Iya. Jadi langkah yang kedua apa Thomas? Jangan mau mediasi di luar kepolisian atau pengadilan Pak Daud. Jadi mediasi itu harus di kantor polisi, saksinya adalah penegak hukum. Ya. Kalau di pengadilan itu ada namanya hakim mediator. Yes. Pokoknya jangan mau mediasi apapun yang di luar hukum. Yes. Penegak hukum. Artinya harus tetap posisi ada di mana Thomas? Pengadilan atau kantor polisi Pak. Dan polisi atau penegak hukum sebagai saksi. Betul. Kalau Anda bermediasi di luar pengadilan, selesai. Habis. Karena ketua mafianya pas akan dikirim nanti akan digiring untuk mediasi nanti di rumah hanya ketua mafia atau adik ketua mafia atau keluarga yang sudah diatur sama mafia. Ya. Disitulah diperas, ditekan, dan selesai. Ya. Jadi ingat yang langkah. Karena apa? Itu kejadian 20 tahun yang lalu saya belajar Thomas. Ya. Oh caranya bekerja mereka seperti ini gitu Thomas. Iya betul betul. Ya jadi ingat. Jangan sekali-sekali saudara semua mediasi di luar lingkup penegak hukum. Yes. Dan tidak boleh di luar pengadilan atau di luar kantor polisi. Ya. Jadi jangan mau mediasi itu kalau dengan mereka itu ada di rumah yang diatur mereka. Iya Pak Daud. Termasuk di restoran. Ya, termasuk di restoran Pak Daud ya. Itu mereka udah atur semua itu Thomas. Oke, tapi mafia bisa nggak Pak membeli orang-orang hukum Pak untuk menjadi kaki tangannya Pak?
itu kan oknum ya, kita tidak boleh menghakimi. Ya ada, tapi masih bisa pakai oknum ya Pak Daud ya. Itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kalau mediasi harus di kantor polisi atau di pengadilan, tidak boleh di luar itu. Yes. Karena kalau di kantor polisi, usahakan itu di Polres atau Polda. Oke. Karena apa? Lingkupnya lebih luas. Ya, Polres atau Polda Pak Daud ya. Jangan di Kapolsek ya. Jangan di Polsek ya. Ya terserah ya. Penting kalau saran saya, karena pengalaman saya lebih baik ada di Polda. Polda ya. Karena saksinya kan penegak hukum ini. Betul Pak. Nah, dan ingat sebisa mungkin Ya Pak Daud. yang aman di mana, Thomas? Polda Pak, karena lebih banyak penegaknya Pak. Kedua atau di kantor pengadilan. Ada hakim mediator, ada penegak hukum. Yes, ada penegak hukum. Jangan sekali-sekali Anda mediasi di luar pengadilan, baik di restoran, hotel, atau manapun. Ya, karena sudah diatur skenarionya oleh pihak kepala mafianya Pak ya. Mafianya. Siap. Yang kedua ini. Ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga, teror yang dilakukan kebanyakan ya Thomas ya. Teror yang dilakukan nanti akan disebarkan di mana-mana. Maksudnya apa? Kabar-kabar. Teror supaya takut. Nah, tapi nanti ketua mafianya baik-baikin gitu Thomas. Oh, iya. Supaya dibikin perjanjian akte notariat itu. Oh. Jadi anak buahnya untuk nakutin, tapi dia sebagai malaikat yang berbulu serigala berbulu domba Pak ya. Jadi ingat langkah kedua ini penting. Jangan sekali-sekali mediasi di luar pengadilan. Yes. Atau di luar kantor polisi. Yes. Jadi kalau misalnya mediasi di mana? Kantor polisi atau pengadilan. Itu pun di Polda atau Polres. Yes. Saksinya penegak hukum. Ya. Dan sebisa mungkin dipoto bersama penegak hukumnya. Yes. Jelas? Jelas Pak Daud. Supaya tidak ada yang bermain. Betul Pak Daud. Karena kebanyakan nanti akan digiring untuk bikin perjanjian kedua belah pihak. Betul Pak Daud. Setelah itu akan dibikin namanya kuasa jual. Waduh, habis deh Pak Daud ya. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena waktu itu almarhum Edi Wibowo, kamu harus terjun dan kamu lihat di cara mereka bergerak, cara mereka bekerja. Tetapi ingat, tanpa perintah saya, kamu tidak boleh bergerak. Karena ingat, itu ranahnya adalah ranah sipil, bukan militer. Nah, ranah apa, Thomas? Sipil, bukan militer, Pak. Jadi Pak Edi Wibowo hanya ingin saya supaya tahu cara bergerak dan cara berpikir dan bagaimana mengatasinya. Jadi ingat, jangan mau diajak damai di luar penegak hukum atau di luar pengadilan. Siap, Pak Daud. Jadi harus ada di kantor polisi, itu di Polda atau Polres. Siap. Atau di pengadilan. Siap, Pak Daud. Karena kalau begitu diajak mediasi, ada di restoran atau hotel, itu sudah disiapkan yang namanya itu notaris di situ juga. Untuk membuat namanya akte perdamaian. Padahal itu Thomas akal-akalan licik jahat semua Thomas.
Waduh. Itu namanya persekongkolan, Thomas. Persekongkolan jahat ya Pak Daud ya. Namanya persekongkolan jahat. Tidak salah, Thomas. Notaris tidak salah. Ingat itu. Ya, karena notaris emang hanya menjalankan tugasnya. Karena notaris hanya mengesahkan perjanjian kedua belah pihak. Betul. Dan kemauan para pihak. Betul. Jadi notaris tidak salah. Ya. Harus digaris besar. Notaris tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena notaris hanya mengesahkan perjanjian kedua belah pihak. Jadi saudara semua saya beritahu, jangan sekali-sekali membuat mediasi atau perdamaian yang berhubungan dengan mafia atau judi, hal seperti mafia di luar pengadilan atau di luar penegak hukum. Siapa Daud? Gimana menurut Thomas? Luar biasa pengetahuan umum. Ini kuliah umum supaya jemaat dalam kehidupan sehari-hari dapat pengetahuan umum Pak Daud ya. Karena kan firman kan juga membawa kita ke dalam kehidupan firman kehidupan Pak ya. Kan firman juga firman kehidupan. Jadi itu saya itu sama almarhum Edi Wibowo itu Thomas, itu saya bukan hanya dikasih teori, tapi yang kasus ada di mana kan intelijen tahu Thomas. Iya. Nah diizinkan saya masuk ke situ untuk melihat saja cara mereka bergerak. Iya. Nah setelah itu baru beliau memberitahu solusinya seperti ini, gitu Thomas. Dahsyat. Dahsyat. Ingat, mereka tidak akan bikin akte atau surat pernyataan karena bisa dicabut karena tidak ada perjanjian mengikat kedua belah pihak. Kalau surat perjanjian tidak bisa cabut Pak ya. Gimana menurut pandangan saya Thomas? Luar biasa. Ini kuliah umum ya, kuliah umum dalam kehidupan nyata di masyarakat supaya jemaat bermasyarakat paham betul ya, serigala berbulu domba ya. Begitu Pak. Hukum Betul. perintah darat. Maka dibikin seolah-olah nanti perjanjian itu diatur bukan dengan melibat orang yang mafia itu, tetapi di luar mafia gitu loh Thomas. Iya Pak Daud. Yang otomatis taunya sebagai pemodal gitu Thomas. Iya Pak Daud. Dan dipinjemin. Nah, terusan itu, nah nanti mafianya sama yang pihak satu ini sudah ada kerjasama. Perjanjian di belakang juga. Akte bawah tangan, bahkan akte notaris. Gitu Thomas. Betul Pak Daud. Itu cara mafia bergerak. Makanya saudara semua, untuk menghadapi kasus seperti ini, jangan sekali-sekali berdamai di luar penegak hukum. Yes. Oh. Ya Pak Daud, putus Pak Daud sinyal Pak Daud. Jadi ingat, kalau misalnya ada kuasa hukum, oknum kuasa hukum tertentu yang menyarankan mediasi di luar pengadilan, di luar kantor polisi, di luar penegak hukum, jangan mau. Jangan mau. Iya Pak Daud. Siap Pak Daud. Itu saya belajar ini sama beliau 1 tahun Thomas, bagaimana cara ngatasinya. Wow, 1 tahun ya. Dan praktek Pak Daud ya. Dan nah kalau sudah masuk jerat itu Thomas, nah diperas habis Thomas. Habis ya. Ada solusi nggak Pak? Kalau misalnya udah dijerat begitu Pak, udah perjanjian notaris, ada solusi nggak Pak supaya bisa lepas Pak secara hukum? Itu kan perjanjian mengikat, ada kuasa jual Thomas. Berarti nggak ada solusi Pak ya kalau sudah sampai notaris Pak Daud ya. Sertifikat sudah ada di tangan mereka Thomas. Oh.
Jadi jelas Thomas. Jadi kesimpulannya tidak ada solusi saat sudah notaris perjanjian Pak Daud ya. Perjanjian mengikat. Jadi nggak ada solusi Pak ya untuk keluar dari itu Pak ya. Nah solusinya ada dong Thomas. Apa Pak? Misalnya kalau sudah perjanjian nih Pak di depan notaris, sertifikat udah dipegang Pak, padahal dia nggak tahu bahwa itu terjadi Pak. Nah yaitu ingat, kelemahannya ada Thomas, yaitu apa? Bila diviralkan. Oh. Apa Thomas? Bila diviralkan Pak Daud. Diviralkan, jadi media sosial. Nah itu duduk masalahnya udah Habis. langsung banyak yang mengawasi. Kayak kasus yang di final tuh Pak ya, langsung viral, langsung diusut Pak Daud ya. Iya, tetapi kan capek Thomas. Betul Pak Daud. Tapi kalau udah kuasa jual susah Thomas. Nah itu kan Pak Daud, kalau sudah kuasa jual susah Pak Daud ya. Karena perjanjian akte otentik itu mengikat. Betul Pak Daud. Nah, jadi saudara semua, bila ada oknum kuasa hukum menyarankan saudara mediasi di luar pengadilan, di luar kantor polisi penegak hukum, lebih baik jangan. Yes. Karena waktu itu saya juga lihat itu ada oknum kuasa hukum juga Thomas. Yang mengarahkan mediasi di luar pengadilan. Iya. Nah, jadi saudara harus punya prinsip sendiri bahwa itu, tapi oknum ya, oknum tertentu loh Thomas. Iya betul. Saya ngomong oknum tertentu. Betul. Dan waktu itu dia ngakunya kuasa hukum. Nah, diarahkan mediasi di luar pengadilan. Dia mediasi di luar kantor polisi. Yes. Nah, jadi saudara harus, siapapun saudara kalau diarahkan mediasi perdamaian masalah kayak gini nih di luar pengadilan, di luar penegak hukum, jangan mau. Jangan mau Pak Daud ya. Karena pasti akan diselesaikan di situ. Akan diperas habis, ditekan habis. Yes. Nah, jadi cara mainnya seperti itu Thomas. Iya Pak Daud. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberikan pengetahuan umum Pak. Jadi, dan itu kalau penegak hukum pun harus di video, dipoto siapa penegak hukumnya dan saksinya. Lengkap Thomas. Iya. Supaya buat bahan bukti juga Pak Daud ya. Iya. Oke Thomas. Sahabat yang kemudian, itulah tadi pembahasan yang telah dilakukan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, penyampaian pesan yang dilakukan tentang khususnya mafia yang terjadi di Indonesia yang mengiring kepada perjudian dan lain-lain. Sahabat yang kemuliaan, kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Nah, mari kita doakan bersama-sama kiranya Pastor Daud Tony atau Evangelis Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yifta Ministry ataupun Tom Hayes TV. Dan mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu. Sertai kami selalu ya Bapa, lindungi kami semua. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau
di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.